Tolong untuk ketua kelas. Mau ikut doa. Irfa' yadayn khashi'ina lillah. Ya nabtadi'ud du'a. Ya nabtadi'ud du'a. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya cek kehadiran terlebih dahulu. Kalau yang pertemuan kemarin itu apa kita kemarin? Cek kehadiran. Tentang cita. Bismillah calon apa? Bismillah calon itu. Bismillah calon itu. Untuk hari ini presensinya atau cek kehadirannya, Ibu ingin tahu bagaimana perasaanmu hari ini, atau barangkali ingin menyampaikan afirmasi positif. Contohnya siapa ya? Ainia hadir hari ini, saya mengantuk tapi saya harus tetap semangat. Contoh lagi, Aira, di Aira mana Aira? Aira, oh saya hari ini semangat Bu karena dapat transferan katanya Najwa. Kayak gitu aja. Oke, siap ya? Absen cek kehadiran. Ainia hari ini senang, alhamdulillah. Aira Hadir. Bahagia banget. oh bahagia banget. Aura Hari ini senang banget. senang banget. Waduh, gak ada yang sedih, alhamdulillah. Dwi Lestari Hadir saya hari ini semangat banget. semangat banget. Farah Livina Izin. oh izin. Baik, Sabia tidak masuk. Ibriza Hadir, saya lagi excited karena lagi membuka lembaran baru. lembaran apa yang dibuka? Excited. Ikri Hadir. Senang banyak. senang banyak banyak. Hadir banget. Hadir senang banget, alhamdulillah. Anak ibu hari ini banyak yang senang meskipun ada yang lemas ya. Semoga ini nanti dapat materi bahasa Indonesia juga bisa makin senang karena hari ini kita akan belajar sesuai dengan katanya Bu Sofi di pertemuan kemarin. Kita akan belajar menulis teks cerita Fantasi. Oke, sebelum itu yang bisa silakan maju. Ini apa caranya? Bagaimana caranya? Nah, dicocokkan contohnya, Mak. Benar. Nah, siapa yang mau silakan maju? Satu-satu. Yuk, Ainia maju. Terus siapa lagi? Saya. Najla. Yuk. Gantian. Mau. Yuk, mau. Saya. Boleh. Pengen. Lah. Gantian dong. Wah, mantap. Amanatnya jangan menyerah. Good. Sip. Konflik. Apa? Oke, sip, bagus. Tema. Bukan. Ayo, apa ayo? Ayo yang mana? Ayo. Sip. Mana yang belum? Tokoh utama, siapakah tokoh utama itu? Pahlawan cerita. Good. Latar tempatnya di dunia ajaib, tinggal satu. Stop dulu. Sudah banyak yang benar ya. Kalau konflik
pelajari di pertemuan sebelumnya. Cirinya teks cerita fantasi itu bagaimana? Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus untuk belajar menulis teks cerita fantasi. Nah, jadi di pertemuan hari ini kita akan menggunakan imajinasi dan bekerja secara kelompok. Nah, maka dari itu ini tadi Bu Sofi menata kursinya agar sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Nah, selanjutnya pertanyaan saya punya pertanyaan. Kenapa? Kalian pernah tidak menulis cerita yang isinya imajinasi? Pernah? Semuanya pernah? Ada yang pernah? Oh, enggak pernah. Nah, kira-kira apa ceritanya? Lah ya. Ya fantasi. Hah? Ya tentang khayalan. Kalian berkhayal tentang cerita apa? Petualangan ke dunia lain. Ada yang sihir, ada yang kerajaan. Terus menurut kalian apa sih manfaatnya kita menulis teks cerita fantasi? Mengurangi stres. Bisa berimajinasi, bagus. Menambah skill menulis, waduh kayak permainan aja ada skillnya. Menambah skill atau keterampilan menulis, oke bagus. Tepuk tangan dong, tepuk tangan semua. Oke, pun ya. Nah, tujuan kita belajar menulis cerita fantasi itu agar kalian bisa menuangkan gagasan, ide, kemudian kreativitas kalian dalam bentuk tulisan. Tapi, nah, pembelajaran kita hari ini kan kita ada proyek. Kalian kan IKM, kan sudah tidak asing dengan proyek. Gini apa oke? Oke. Nah, proyek menulis kita hari ini hanya sampai di kerangka cerita. Di pertemuan yang kedua nanti akan kita lanjutkan. Nah, pun sebelumnya Ibu punya video, silakan disimak. Harus ditulis, cuma dilihat saja. Kemudian silakan dicari ceritanya bagaimana, kemudian letak fantasinya atau letak imajinasinya itu di mana sih? Itu ya. Menyalurkan imajinasi, banyak hal-hal yang tak terduga bisa terjadi dalam fantasi, seperti negeri sihir maupun makhluk-makhluk yang tidak hadir dalam dunia nyata. Hal itu suara di channel 7 Menit, dan hari ini kita akan mengulas tentang 10 film fantasi terbaik. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 7 Menit. Dan ini dia 10 film fantasi terbaik versi 7 Menit. Peter Pan merupakan salah satu karakter dongeng yang paling beruntung. Ia banyak sekali difilmkan, mulai dari animasi hingga film live action. Pan merupakan salah satu di antaranya. Film keluar tahun 2015 ini dapat disebut sebagai film prequel dari kisah Peter Pan. Peter yang diperankan oleh Levi Miller ini terdampar di negeri sihir bernama Neverland, dan ia harus menemukan takdirnya di sana. Film yang cukup berwarna ini memiliki kisah yang menyentuh antara anak dan orang tua yang tidak bisa bertemu. Selain itu, karakter yang ada seperti Captain Hook dan kawan-kawan membuat film ini sangat menyenangkan untuk ditonton. Dan jika kalian senang dengan film ini, ada baiknya juga kalian untuk menonton film Hook yang disutradarai oleh Steven Spielberg. Film yang dibintangi oleh Hugh Jackman ini memiliki rating sebesar 5,8 di IMDb. The Golden Compass. Film ini merupakan film kedua yang akan kita bahas. Film ini merupakan film fantasi yang diadaptasi dari novel tahun 1995 yang berjudul Northern Light. Film yang dibintangi oleh Daniel Craig dan Nicole Kidman ini bercerita tentang dunia di mana tiap manusia memiliki arwah berbentuk binatang yang dapat mereka ajak bicara. Film ini berubah menjadi menegangkan ketika Lyra, tokoh utama di dalam film ini, menemukan rahasia gelap soal suatu eksperimen. Mulai dari sini kalian akan disajikan dengan konflik yang intens antara Lyra dengan mimpinya, dan juga kompas emas yang akan membawa Lyra ke petualangan yang di luar dugaannya. Namun begitu, film ini memiliki cliffhanger di akhir cerita yang sebenarnya direncanakan untuk sequel, tapi sampai sekarang belum terwujud. Film ini memiliki rating sebesar 6,1 di IMDb.
Jumanji adalah suatu permainan papan yang ajaib. Para pemainnya akan dibawa merasakan liarnya hutan belantara selama permainan berjalan. Film yang dibintangi oleh Robin Williams dan Kristen Dunst ini mempunyai efek visual yang sangat menakjubkan pada masanya. Latar hutan yang menyatu dengan perkotaan ditata dengan apik agar kalian dapat membayangkan permainan itu dengan baik. Selain itu, komedi yang ditawarkan sangat membantu kalian dalam menikmati film ini. Jika kalian suka film Jumanji, ada juga film serupa yang berjudul Zathura. Selain itu, kalian juga dapat menonton reboot dari film ini yang diperankan oleh Dwayne Johnson. Film yang disutradarai oleh Joe Johnston ini memiliki rating sebesar 6,9 di IMDb. Oke, cuplikan aja ya. Nah, itu tadi ada beberapa rekomendasi film fantasi. Nah, berpetualang. Tadi yang saya putarkan ada yang 3 judul ya. Ada yang Peter Pan, kemudian The Golden Compass, dan Jumanji. Nah, yang Pen tadi itu letak fantasinya, letak imajinasinya ada di mana? Kapal terbang. Oh, ada kapal tapi terbang, bahtera tapi terbang, bukan kapal terbang yang pesawat ya. Nah, bisa terbang. Oke, itu terus apa lagi? Pulaunya bisa melayang. Nah, petualangannya. Kemudian yang di Golden Compass. Saya sama hewan. Angkat tangan. Gimana? Setiap orang memiliki arwah yang berbentuk hewan. Setiap orang memiliki arwah yang berbentuk hewan. Nah, itu kan termasuk tokohnya memiliki keunikan ya. Apa lagi? Ada lagi? Terus tadi apa Neswa? Ngomong sama arwah hewan. Bisa ngomong sama arwah. Nah, itu juga boleh. Nah, itu kan petualangannya yang bertengkar, yang bertarung tadi orangnya apa arwahnya? Arwahnya. Nah, ternyata terus ada lagi dia menggunakan Golden Compass atau kompas emas untuk apa? Untuk apa? Untuk time traveling, untuk masuk ke dunia lain dan waktu yang lain. Nah, itu tadi udah masuk banget itu fantasinya. Terus yang terakhir ada Jumanji. Ayo apa letak fantasinya? Di mana? Setiap main bisa merasakan apa yang bisa dapat hutan itu bisa merasakan. Jadi kalau dapat hutan latarnya langsung jadi hutan. Kalau dapat laut latarnya langsung berubah jadi laut. Nah, jadi apa yang dia dapatkan di permainan itu langsung divisualisasikan. Nah, kira-kira dari situ sampean sudah dapat ide nggak? Oh, nanti saya mau bikin ini nanti cerita saya mau tokohnya mau saya bikin memiliki kekuatan apa? Oh, tokoh saya mau saya bikin mau time travel atau mau teleportasi. Nah, itu silakan dipikirkan dulu, nanti didiskusikan dengan temannya. Nah, ini hari ini Bu Sofi ingin memberi kalian proyek menulis. Jadi ini nanti Bu Sofi tidak begitu aktif. Yang aktif itu kalian. Nanti silakan berdiskusi dengan temannya. Tapi kalau seumpamanya gini Bu Sofi, ini kelompok 1 saya kasih, silakan langsung menulis. Kira-kira jadi nggak? Enggak. Nah, makanya itu Bu Sofi punya media namanya Roll a Story. Ini nanti caranya kalian pertama kan sudah membentuk kelompok, sudah terbentuk kan? Oke, silakan ditentukan ketua kelompoknya siapa atau perwakilan kelompoknya siapa. Nanti maju, medianya seperti ini, maju, kemudian melemparkan gadu virtual untuk mendapatkan cerita. Saya beri contoh ya, coba perhatikan. Di sini ada 3 gadu kan? Sorry. Nah, di sini ada 3 gadu. Nah, 3 gadu ini gadu 1,
dan dadu 3. Ini nanti kalian 1 kali roll akan langsung dapat 3 data angka. Nah, 3 data angka ini nanti perwakilan kelompoknya kan nanti ada yang ngerol, guys, ngerol dadu. Nah, yang lain akan mendapatkan kerangka cerita, lembar kerangka cerita seperti ini. Apakah saya menjelaskannya terlalu cepat? Aman ya? Aman. Oke? Ya. Terus ini nanti perwakilannya roll, guys. Yuk. Dapat nomor berapa? 1, 3, dan 6. Nah, kita masukkan data 1, 3. Sebentar, saya ambil aja phone. Nah, 1, 3, dan 6 kita masukkan ke dalam sini. Roll a story. Lemparkan dadu 3 kali untuk memilih tokoh, latar tempat, konflik cerita yang akan kalian susun. Jadi ini nanti kalian akan mendapatkan 3 bantuan, yaitu tokoh, tempat, dan konflik. Nah, berarti dia 1, 3, 6. 1 berarti tokohnya nanti langsung ditulis temannya. Tokohnya bisa anak laki-laki atau perempuan. Latar tempatnya di mana? Di desa atau rumah hantu. Bisa pilih salah satunya. Kemudian 6 apa? Bertemu hantu. Berarti nanti story lainnya tidak jauh-jauh dari anak laki-laki atau perempuan. Karena kalian perempuan, kita ambil perempuan aja ya. Anak perempuan kemudian masuk desa rumah hantu dan bertemu. Oke, kita kembali ya. Itu tadi ada sedikit informasi dari pusat. Oke, kalau berarti 1, 3, dan 6 berarti tokohnya anak perempuan. Kemudian latarnya ada di rumah hantu dan konfliknya bertemu hantu. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, dengan bantuan ini sampean silakan menuliskan selanjutnya. Ada fantasinya, masuk fantasi total atau irisan. Terus didiskusikan mau judulnya apa. Terus di sini ada latar tempat waktu. Di sini sudah dibantu latar tempatnya. Jadi latar waktunya silakan mendiskusikan sendiri. Tokoh-tokohnya sudah dibantu, ada tokoh utama. Tokohnya kalau seumpamanya selain itu juga masuk, tapi ada tokoh tambahannya boleh banget sekali. Oke? Nah, lanjut. Di sini ada peristiwa 1, ada peristiwa 2, dan ada konflik klimaks atau puncak konflik. Terus di sini ada resolusi dan ada amanah. Sampai di sini kalian ada yang ditanyakan? Tidak. Aman ya? Oke. Kelompok 1 dari sini, kelompoknya Naira. Kelompok 2, kelompoknya Ragil. Kelompok 3, kelompoknya Riza. Kelompok 4, Suci. Kelompok 5, siapa? Lala. Oke, buat saya bagi. Silakan. Sana. Tuh. Tolong. Sudah ya? Bu. Ya. Nah. Bu, ini sudah dapat LKPD, tapi saya masih bingung. Nah, oke. Sebelum sampai mengisi dan sebelum kita masuk ke sini, nah, silakan melihat ke papan semua. Nah, sebelum kalian praktik, kalian harus punya sangunya. Sangunya itu apa, Bu? Nah, harus punya modalnya. Nah, modalnya bagaimana? Materi tentang bagaimana cara menuliskan cerita fantasi. Nah, ini nanti bisa dicatat untuk poin-poinnya.
Selamat datang di materi menulis cerita fantasi. Bersama-sama kita akan mempelajari struktur dan langkah menulis cerita fantasi yang menarik. 1. Karakteristik cerita fantasi. 1. Tokoh dengan kemampuan luar biasa. Contoh tadi ada yang bisa terbang, kemudian yang di Golden Compass tadi apa? Bisa terbang terus dunia fantastis sudah tidak usah dijelaskan lagi, dunianya udah di luar dari logika, mind blowing. Petualangan dan misteri, contohnya di Jumanji tadi, ngelempar dadu dapatnya apa langsung keluar semua. Nah, settingnya atau latar tempatnya langsung keluar. Terus perjuangan antar kekuatan, ada konflik antara kekuatan baik dan kekuatan jahat yang harus ditangani tokoh utama. Nah, ini nanti contoh tadi di Rolas tadi ada konfliknya kan, melawan naga, melawan bertemu hantu, dikejar hantu dan sebagainya. Nah, nanti kalian bisa coba menentukan tema cerita fantasi. Yang pertama ada tema keberanian, ada tema pertemanan dan tema keajaiban. Silakan dibaca. Kalau tokohnya itu kalau tokohnya itu punya kekuatan super atau tokohnya itu memiliki keunikan, pasti ada keberaniannya. Nah, kalau seumpamanya kalian mau menentukan, Bu, saya ingin temanya pertemanan, berarti tokoh utamanya ya harus punya teman lebih dari satu. Nah, nanti silakan didiskusikan. Lanjut, ada struktur cerita fantasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu isinya memperkenalkan tokoh dalam cerita. Selain tokoh ada juga latar. Lanjut, di sini ada rangkaian peristiwa dan konflik atau komplikasi. Nah, di sini contohnya menjelajahi pertarungan antara kekuatan baik dan kekuatan jahat, menciptakan ketegangan yang tinggi. Mulai ada masalah-masalah yang muncul. Terus yang ketiga ada penyelesaian atau resolusi. Menyelesaikan konflik utama dengan pengungkapan rahasia dan melibatkan pertumbuhan karakter. Nah, ini terus di sini ada juga kan biasanya di sini itu hero atau tokoh utamanya menang. Ya pasti menang lah. Ya. Lanjut. Di sini ini adalah keterampilan menulis yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, langkah menulis cerita fantasi. Ada pra menulis atau pre-writing. Kalian akan menentukan tema, mengumpulkan informasi seperti tokoh, latar, alur, peristiwa, konflik, dan amanat. Nah, ini nanti dapatnya dari mana, Bu? Kalian bisa berdiskusi dengan teman, juga bisa mencari informasi atau mencari inspirasi di buku paket. Oke, sampai di sini paham? Lanjut, ada pemburaman atau draft. Nah, ini yang kalian pegang sekarang. Nah, menyusun informasi yang telah didapatkan menjadi kerangka cerita berdasarkan struktur ceritanya. Struktur cerita Iqman Siti ya. Nah, ini apa aja? Oke, terus komunikasi, terus resolusi. Nah, ini lalu mengembangkannya. Terus ada penyuntingan atau editing, melakukan perbaikan teknis pada tulisan seperti tata bahasa, ejaan, baca, dan gaya penulisan. Ada perbaikan, memperbaiki dan menyempurnakan tulisan. Kemudian ada publikasi, tadi dipublikasikan. Bisa dalam bentuk media cetak, online, atau dengan cara yang lain. Rencananya, spoiler ini, nanti kalau kalian sudah jadi ceritanya, kita pamerkan. Ayo, siapa yang suka pamer di sini? Kalau di sini pamer, kalau kalian suka. Ya, oke. Untuk hari ini kita akan sampai di tahap kedua saja. Jadi nanti kalian di pra menulis dan di pemburaman. Sampai di sini ada yang ditanyakan?
Jangan ya. Oke, mantap. Jangan lupa gunakan imajinasi terbaik kalian. Didiskusikan, dimusyawarahkan agar bisa mendapat cerita yang terbaik. Oke, selamat berpetualang. Yuk. Sudah, saya beri waktu 1 menit. Silakan ditentukan siapa perwakilannya. Oke, Pon. Kelompok 1 silakan maju. Kelompok 1 silakan dicatat ya. Yuk, kelompok 1 dapat apa? 221. Silakan dibaca dapatnya. Legonya putri kerajaan, tempatnya kapal, dan konfliknya menemukan senjata sihir. Menemukan sihir. Ayo. Silakan ditulis dulu. Persiapan kelompok 2 silakan maju. Wah, hari ini Neswa aktif sekali ya. Biasanya yang aktif Kapil dan Yuri. Terus, dapat berapa? 326. Silakan dibaca perolehannya. Tokohnya kayak penyihir. Latarnya kapal. Konfliknya bertemu hantu. Silakan ditulis ya namanya. Kelompok 3 silakan maju. Ayo jelas. Kelompok 3 Riza. 311. Tokohnya kakek penyihir. Kata tempatnya hutan sihir. Konfliknya menemukan senjata sihir. Wah, cocok sekali. Kakek penyihir di hutan sihir menemukan senjata sihir. Oh, saya koleksi. Lanjut kelompok 4 silakan maju. Wow. 464. Siapa? Tokohnya superhero. Superhero. Tempat latarnya di pesawat luar angkasa. Pesawat luar angkasa. Konfliknya Melawan naga api. Superhero pesawat luar angkasa melawan naga api. Bagus. Ini random sekali. Yo, ayo. Angela. Dapat apa nanti kira-kira? 665. Woi. 665 tokohnya kalian sendiri. Terus pesawat luar angkasa bertemu vampir. Wah, ini bisa vampirnya bisa itu ya. Bola K-pop kan bisa ya. Gunakan imajinasi kalian. Ini kan tokohnya kalian sendiri loh. Keren loh ini. Pon, silakan bekerja. Kita sendiri itu maksudnya gimana? Pulang sekolah ternyata tadi di mana ada pesawat luar angkasa ternyata. Terus kalian dibawa ke Korea ketemu sama vampir. Hutan sihir. Akhirnya kakak itu mencari hutan itu, terus menemukan dengan lagi hutan sihir itu piye. Terus akhirnya niku lho, dia mengerti akhirnya Senjata sihir itu ketemu Bisa ditambahin. Tokohnya ini tidak harus kakek penyihir aja, bisa aja kakek penyihir dan mungkin ada
cucunya atau teman penyihirnya atau ada anak yang masuk ke dalam dunia sihir juga bisa. Tapi kalau ini fantasi total, nggak ada acara pindah dimensi ya. Boleh. Layar menggunakan kapal. Halo guys, cerita fantasi. Jadi silakan berimajinasi. Loh Bu, itu kan nggak masuk akal ya. Itu memang yang dicari. Yang nggak masuk akal. Tadi Bu Sofi bilang, itu nggak masuk akal ya. Emang yang nggak masuk akal itu yang bagus. Jadi segila-gilanya. Jadi nanti misalnya piu 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 piu. Jadi awalnya kan aku jadi pakai ini. Meja apa?
yang sampai kemarin siapa yang tangannya kok kejedot? Saya. Kecil ya. Oke. Nah, saya punya ini. Oh, ini ada kodok. Sakit di kepala. Ayo, bantu kodoknya. Sedih. Maju dong, masa nyuruh Bu Sofi? Yo. Oke, yang lain. Sinonimnya menggoda. Jangan sampai kataknya jatuh. Oke. Kecil besar. Oke. Kalau masuk lagi. Bercanda. Oke, betul. Oke. Ayo, dua lagi yang bisa bersalah. Oke, tinggal satu.
Nggak malah pasaran. Answer. Diksi Posting aja wes. 2 menit lagi kita akan presentasi. Sudah habis waktunya. Bon, yang sudah selesai silakan angkat tangan. Angkat tangan. Sudah selesai. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Bon, sebelum kita presentasi, yuk kita mengapresiasi diri sendiri. Terima kasih kalian sudah bekerja keras. Bon, tidak seperti kemarin yang saya acak, sekarang siapa yang siap dulu mau maju mempresentasikan? Yuk, siapa? Kelompok 1, 2, 3, 4, atau 5? Siapa dulu yang mau maju? Ayo, tidak ada. Kelompok 1 ya? Kelompok 1, yuk silakan maju. Beri tepuk tangan dulu dong. Sudah berani maju. Kami dari kelompok pertama 1 mau mempresentasikan kerangka cerita fantasi yang kami buat yang berjudul Tongkat Ajaib. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Sakita Martin. Nama saya Nere Suza. Nama saya Awasana Meratanyun. Nama saya Kenal Asal. Ya, ini cerita yang kami buat ini adalah fantasi total dan sezaman. Tetapi tempat dan waktunya Dilantarkan suaranya. Suaranya dilantarkan. latar tempatnya kapal dan waktunya malam hari. Tokoh-tokohnya yaitu putri kerajaan, raja, hewan buas, dan prajurit. Peristiwa pertama atau konflik pertama, putri kerajaan berlayar menggunakan kapal untuk menuju ke kerajaan lain untuk mencari obat sang raja yang sedang sakit, yaitu ayahnya. Peristiwa yang kedua atau konflik yang kedua, saat di tengah perjalanan terdapat kabut tebal yang sangat panjang dan di ujung kabut terdapat sebuah cahaya. Ketika putri mendekati cahaya tersebut, terdapat tongkat sihir yang dijaga oleh hewan buas. Putri dan prajuritnya bertarung dan akhirnya dapat membawa pulang tongkat ajaib tersebut. Amanatnya? Resolusi dulu. Oke, resolusi. Resolusi atau penyelesaian masalahnya adalah sampainya di kerajaan asalnya, sang putri mencoba tongkat sihir tersebut dan ternyata dapat menyembuhkan sang raja dari penyakit yang melampaskan deritanya. Amanatnya adalah berani berkorban demi orang yang disayangi. Berani berkorban demi orang yang disayangi. Dong. Oke. Itu tadi rancangan cerita dari kelompok 1. Barangkali ada yang mau menanggapi kelompok 2, 3, 4, 5? Ayo. Saya. Oke, Najla. Ceritanya bagus. Ceritanya bagus. Bagusnya di mana tempat letak kebagusannya? Ya, bagus ceritanya. Ini tadi ceritanya kan tentang tokohnya Putri. Dia ingin menyelamatkan raja, ya. Rajanya kenapa rajanya? Sakit. Rajanya sakit. Terus letak fantasinya di mana? Bertemu tongkat sihir. Oh, bertemu dengan menemukan tongkat sihir. Oke, tidak ada lagi yang mau mengomentari? Oke, bagus. Terima kasih atas presentasinya. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Karena tampil pertama rada-rada grogi paling ya. Jalan-jalan ke Pulau Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mahasiswa. Yang pertama, judulnya adalah penantian arwah sang kekasih. Latar tempat dan waktu adalah kapal, pulau malam, pulau Dilancarkan sedikit suaranya. Latar tempat dan waktu adalah kapal, pulau malam hari, pulau malam hari. Lanjut. Yang kedua adalah tokoh-tokoh. Tokohnya ada dua, kakek penyihir dan arwah alias istri. Oh, arwahnya itu istrinya. Iya. Baik. Waduh. Saya membacakan peristiwa-peristiwanya adalah peristiwa 1, seorang kakek penyihir tua sudah lama ditinggal oleh istrinya. Karena kesepian, kakek tersebut membuat kapal dan menjelajah untuk mengarungi lautan sarang mana hutan. Terus peristiwa kedua, kakek tersebut tiba di suatu pulau terpencil. Pulau tersebut tidak berpenghuni namun memiliki atmosfer yang gaib. Nah, setelah tinggal di pulau tersebut ada arwah. Ternyata arwah sang istri tersebut mengikuti si kakek tersebut. Terus menuju ke Kartik bertemu hantu. Nah, ternyata di pulau tersebut memiliki aura negatif yang kuat. Hantu-hantu di dalam pulau tersebut tidak menerima kedatangan sang kakek dan arwah sang istri. Resolusi atau penyelesaian sehingga arwah istri dapat melewati fase kematian berikutnya dan hidup tenang, amanah, merelakan segala sesuatu yang telah ditinggalkan dan menerima semua kesepian dan penantian yang panjang. Oke. Ceritanya itu tadi tentang apa? Dunia terus jadi arwah mengikuti si kakek penyihir gitu ya. Nah, kemudian tadi si istrinya juga saya penasaran, si istrinya juga apa namanya itu? Diserang oleh arwah-arwah yang di pulau hantu itu enggak? Nggih. Ya, terus diselamatkan ya? Diselamatkan oleh kakeknya atau bisa menyelamatkan sendiri? Selamatkan sama kakek. Diselamatkan oleh kakeknya. Kira-kira ada cinta-cintanya enggak itu? Lebih ke kasih sayang ya, lebih ke kasih sayang kan sudah meninggal. Oke. Kelompok 2 sudah mempresentasikan rencana ceritanya. Nah, silakan barangkali ada yang mau menanggapi. Oke, Aira. Kalau ceritanya udah jadi sempurna pasti lebih bagus. Terus konfliknya juga seru-seru. Oke. Kalau menyenangkan jadi lebih bagus. Konfliknya juga seru. Oke, bagus. Lanjut. Ceritanya udah bagus, tapi waktu di awal tadi maksudnya kurang nyambung. Pantunya kurang nyambung. Belum udah dengar kali ya. Oke. Bon. Demikian presentasi dari kelas kelompok 2. Ayo silakan ditutup. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Pantutnya Mantul. Sekian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kelompok 3. Jalan-jalan ke Wonosalam. Pulangnya mendapat teman. Barang siapa yang menjawab salam, semoga kelak selalu menyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kerangka cerita fantasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Najla Sakifah. Nama saya Ika Alisni. Nama saya Nadia Wijaya. Nama saya Anya Freda. Dan saya bisa Akan mempresentasikan tentang kerangka cerita fantasi kita yang berjudul The Legend of Keris. Cerita ini merupakan cerita fantasi total dan lintas zaman, latar tempat dan waktu. Tempatnya di hutan sihir dan waktunya pada malam hari.
Tokoh-tokoh. Pertama, kakek penyihir. Kedua, monster naga berkepala 3. Ketiga, prajurit pemanah atau kesatria. Peristiwa pertama atau konflik. Kakek penyihir menemukan buku di perpus tentang sihir. Peristiwa kedua. Kakek penyihir mencari teman untuk ikut dengannya mencari senjata sihir. Konflik atau klimaks. Saat sampai di dunia sihir, kakek sihir dihadang oleh monster naga berkepala 3 yang menjaga senjata sihir berupa keris. Resolusi atau penyelesaian masalah. Kakek penyihir dan kesatria melawan naga berkepala 3 dengan cara menusuk dada naga tersebut. Amanat dari cerita tersebut adalah kerjasama dan teman itu penting untuk mencapai kemenangan. Kerjasama dengan teman itu penting untuk mencapai kemenangan. Oke, bagus presentasinya. Petualangan si kakek dengan temannya tadi siapa akhirnya? Kesatria sama pemanah. Kesatria dan pemanah akhirnya menang. Oke, bagus. Ada yang mau menanggapi? Yuk, kelompok 2, Regil. Cara penyampaiannya singkat padat jelas. Cara penyampaiannya singkat pada jelas. Bagus. Iya, kan? Kalau ceritanya kalau dikembangkan lagi pasti bagus, soalnya judulnya sudah membuat orang tertarik. Oke, judulnya sudah membuat orang tertarik pakai bahasa Inggris ya. Iya. The Legend of Keris. Nah, keris pakai apa itu namanya? Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imajinasi ada yang mencari obat untuk ayahnya, istrinya yang sudah meninggal ternyata nggak mau pisah. Terus di sini juga ada keris. Nanti yang kelompok 4 dan kelompok 5 nanti akan saya lihat juga. Nah, kita sudah sampai, sudah melaksanakan pembelajaran. Terus untuk LKPD ini nanti dikumpulkan. Nah, untuk bahan pertemuan yang akan datang kita mengembangkan cerita. Kalau seumpamanya sampean, Bu, nanti seumpamanya kan saya masih ingat Bu, kerangka cerita saya coba untuk menulis ceritanya di rumah atau di pondok boleh? Boleh, tetapi kerangka tetap dikumpulkan agar tidak terjadi plagiasi. Begitu nggih? Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Secara teori sudah, praktik juga sudah. Sekarang Ibu mau tanya, hari ini kalian sudah belajar apa saja? Kita sudah belajar apa saja? Cara menulis Satu. cara menulis kerangka cerita fantasi. Cara menulis kerangka cerita, boleh cerita fantasi. Berimajinasi, belajar berimajinasi boleh. Yang lain, ayo Mbak. Struktur cerita fantasi. Belajar struktur cerita fantasi. Oke, struktur cerita fantasi tadi ada apa aja? Ada berapa? 3. Kenapa bisa begini kalian jadi kegocek? Kan Menentukan letak fantasi dari sebuah film. menentukan cerita fantasi dari sebuah film, menentukan unsur fantasinya. Oke. Nah, kita juga hari ini belajar cara menulis yang baik. Kan? Dimulai, oke, cara menulis yang baik, yang benar dimulai dari penulisan, kemudian pembukaan, lagi penyuntingan, revisi, ya, rencananya kita pertemuan yang akan datang kita ada publikasi, kalian ada pameran. Meskipun kalian tidak suka pamer, tapi kita harus pamer karya yang sudah kita buat dengan susah payah. Oke? Nah, lanjut. Hal menarik apa yang kalian dapatkan hari ini? Yang kalian temui hal menarik apa? Imajinasi udah jelas. Apa lagi? Membuat tokoh yang keren. Membuat tokoh yang keren. Tokoh kalian keren-keren ya? Iya. Apa tokohnya tadi? Ini tadi belum presentasi ya, waktunya kena durasi. Tokohnya tadi apa? Ada 4 superhero. Oh, superhero. Berarti punya kekuatan
pertama Fatimah, yang kedua Aisyah, yang ketiga Ali, yang keempat Umar. Random sekali ya, oke. Terus, lalu nanti apa yang bisa kalian sampaikan ke Ibu hari ini? Apa lagi ayo? Selain berimajinasi, membuat karakter, membuat apa? Naswa. Bicara naswa. Apa naswa? Apa? Oh iya, gamenya tadi lucu, kita tadi ada dua. Ada lompat, oke. Bermain apa dan menentukan tokoh latar sama konflik yang kita tangani. Oke, itu senang ya kamu ya? Oke, itu bermain dadu, jadi ada tambahan bantuan ya saat kalian akan menulis cerita. Terus yang terakhir, saat ibu menjelaskan apakah terlalu cepat tadi? Tidak. Ada kesulitan tidak? Ya, alhamdulillah, berarti ini nanti goalnya sudah sampai ya, tujuan pembelajaran hari ini. Kalian sudah bisa menulis kerangka cerita fantasi. Oke, ini nanti akan kita lanjut di pertemuan berikutnya, mengembangkan cerita lalu mempublikasikannya. Nah, pun karena waktunya hampir habis, nah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah.